Lanjut ngopi-ngopi sambil ngobrol tentang ruminansia. Pas lagi ada yang update status tentang kambing, jadi ingin ngobrol tentang kambing. Jadi kambing, sapi, domba itu termasuk ruminansia. Maksudnya ruminansia itu dia di pencernaannya itu modelnya lain dengan lambung di hewan lain. Itu namanya rumen. Rumen itu bagiannya rumen, retikulum, komasum, sama apomasum. Jadi ininya di anak SS nggak apa-apa kan lagi ngobrol-ngobrol. Jadi prosesnya dari mulut terus ke sini terus nanti masuk ke rumen yang terdiri dari 4 bagian itu: rumen, retikulum, komasum, apomasum. Masing-masing ya kalau kita lihat biasanya yang rumen itu organ pencernaannya hewan ruminansia. Jadi kalau yang lain kan lambung terus usus, kalau ini ada rumen, makanya hewan lain kan jadinya nggak terlalu bisa mencerna serat kasar. Tapi kalau di rumen itu, rumen dan kasar atau apa, ada serat kasar tingginya bisa karena di rumen itu dibantu pencernaannya ada bakteri di rumen itu. Bakteri rumen. Jadi di dalam rumen itu ada bakteri-bakteri yang membantu proses pencernaan di hewan ruminansia. Makanya dia bisa mencerna serat kasar. Di dalam rumen itu kan isinya bakteri-bakteri. Nah, bakterinya itu bisa hidup di pH netral. pH netral itu 7. Kalau di atas 7 itu basa, di bawah 7 itu asam. Nah, ininya toleransinya dari 6 sampai 7. Di 6 sampai 7 itu masih dianggap pH netral. Nah, itu pemrosesan makanan itu. Nah, itu dinetralisir dengan saliva. Makanya tadi pas saya komen penggunaan konsentrat full, nah itu efeknya kalau sepengetahuan saya ya, jadi dengan makan konsentrat itu mudah terdegradasi, mikroba-mikrobanya itu mendegradasi konsentrat dengan cepat, makan dan diprosesnya cepat. Hasil sampingnya, efek sampingnya adalah cepat juga pembentukan asam, terutama asam laktat pembentukannya cepat. Nah, itu harus diimbangi dengan saliva. Nah, sayangnya kalau tidak dikasih hijauan, itu artinya salivanya kurang. Jadi kondisi di dalam rumen itu nantinya akan terlalu asam. pH-nya bisa di bawah 6, misalnya pH 5 atau 4,5 atau 5,5 itu namanya pH asam. Nah, kalau pH asam terlalu dipertahankan terlalu lama, bakterinya itu sangat penting dibutuhkan untuk pencernaan, proses pencernaan. Itu kan yang kelebihannya ruminansia dengan yang lain kan itu. Tapi kalau itu terlalu lama itu jadinya mikrobanya atau bakterinya di situ banyak yang mati. Akhirnya dia tidak terlalu bisa mencerna serat kasar. Itu efeknya seperti itu. Efek lainnya kalau terlalu lama seperti itu juga akan mengakibatkan asidosis. Karena kondisi terlalu lama asam. Asidosis itu asam ya. Akibatnya nanti konstipasi. Konstipasi enggak bebelan, enggak bisa, orang bisa ngising, orang bisa nguyuh gitu. Nah, itu nantinya yang biasanya bisa mengakibatkan sampai kematian seperti itu. Terus nanti sapi atau kambingnya gemuk tapi nggak kuat jalan, langsung tersungkur dan mati. Itu biasanya efek dari asidosis. Saya mudah-mudahan jangan sampai ketemu ya, apa malah udah ketemu kayaknya sudah. Itu biasanya kalau berlangsung misalnya sekitar 2 bulanan biasanya efeknya seperti itu. Kayaknya gimana ya? Lo lemas malah. Pernah Terus di sini gemuk padahal. misalnya efek lainnya juga kalau terlalu kondisi terlalu asam juga akan tidak merusak fili-fili dalam rumen. Itu kan ada fili-fili ininya ya. Jadi yang untuk proses penyerapan dan itu kan itu juga rusak karena kondisi yang terlalu asam. Nanya Mas? Ya.
Berarti kalau efek sampingnya tadi yang kayak gitu, penggunaan pakan full konsentrat tanpa hijauan. tanpa hijauan, apakah harus ditambah dengan hijauan biar nggak 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 seperti terjadi itu ya. yang kayak tadi? Ya, oke. Jadi tetap harus ada hijauannya. Jadi itu tadi konsentrat kan efek sampingnya seperti itu. Nah, untuk menetralisir pH-nya itu butuh gayemi, proses gayemi. Nah, proses gayemi itu kalau ada hijauannya. Untuk makan yang di gayemi itu yang di mungkin kalau orang sini paham gayemi ya, kalau orang Palembang gayemi apa istilahnya kayak Mengunyah. mengunyah dan mengunyah ulang. Itu gayemi. Jadi kalau kita perhatikan kambing, domba, sapi itu dia mengunyah ulang. Jadi setelah dia makan masuk terus nanti keluar lagi dari rumen, keluar lagi ke mulut, dikunyah lagi, itu namanya proses gayemi. Jadi kadang-kadang ya kita emang seringkali hanya mengejar bobot badan misalnya, tapi kurang memperhatikan di efek sampingnya atau efek lainnya dari cara penggunaan pakan yang kita gunakan. Karena sini pikirannya semakin tinggi gizinya pakai konsentrat, semakin tinggi full konsentrat pasti tetap hasilnya tambah bagus. Itu nggak seperti itu. Perusahaan feedlot sekalipun yang benar-benar intensif, mereka tidak full pakai konsentratnya. Jadi tetap ada 10% porsi untuk hijauan. Fungsinya untuk itu, untuk menetralisir pH. Jadi untuk kesehatan pencernaannya tetap bisa Pak. Itu di feedlot profesional pun juga tetap seperti itu. Oh ya Mas, itu hijauannya harus bentuk hijauan apa bisa dikeringkan apa difermentasi gitu? Maksudnya harus hijauan yang segar atau bisa kering atau enggak gitu ya? Iya. Jadi hijauannya itu enggak harus segar. Hijauan kering juga bisa, atau hasil H atau fermentasi atau apa itu juga bisa digunakan untuk berfungsi sebagai hijauannya. Jadi seperti tadi yang dijelaskan, prosesnya kalau makan full konsentrat itu kan terdegradasi terlalu cepat. Akibatnya pH-nya kan jadi turun drastis karena kondisinya sangat asam hasil dari proses pencernaannya dari mikroba. Hasilnya kan asam, efek sampingnya kan asamnya. Nah, untuk menetralisir pH-nya biar nggak terlalu asam itu dengan proses gayemi. Gayemi itu yang tadi itu ya mamah, sehingga tidak terlalu merusak ke yang mekanisme yang ada di dalam rumen. Nanti tidak sampai fili-filinya rusak, tidak sampai juga membunuh mikroba-mikroba yang berguna untuk pencernaan di rumen. Tadi yang pembagian sama rumen, Ya. Terus yang kedua yang ketiga tadi empat lagi apa itu? Oh, itu Karena rumen. nah, rumen, retikulum, omasum itu masih dalam satu rangkaian organ rumen. Itu masih satu rangkaian. Ini Mas, Ya. kenapa nggak pakai hijauan full itu? Maksudnya tanpa konsentrat Iya, gitu ya. tanpa konsentrat. Kalau konsentrat resiko seperti Ya, itu ya, kenapa nggak hijauan aja full ya? Iya. Jadi begini, kalau misalnya bisa saja full hijauan semua tanpa konsentrat, tapi itu akan sulit untuk mengejar target yang diharapkan. Misalnya kayak di sini kan mau penggemukan ya, untuk mengejar target penggemukan atau pertumbuhan bobot badan atau ADG yang diharapkan, kalau hanya mengandalkan dari hijauan aja itu berat gitu. Karena ada efek namanya efek balke atau sampah ya. Perutnya kambing kan terbatas, kapasitas perutnya kan segitu. Kalau dijejali dengan rumput semua untuk diharapkan bisa berproduksi yang optimal itu sulit, karena perutnya sudah penuh tapi nutrisinya belum begitu tercukupi. Kalau untuk hanya hidup saja sebenarnya cukup hidup dan bertumbuh sekedarnya, itu cukup hanya dengan hijauan-hijauan. Tapi kalau untuk kita punya target tertentu, misalnya target ADG kita, ADG itu average daily gain ya, atau pertambahan bobot badan harian. Kita punya target pertambahan bobot badan harian atau ADG, kita sulit untuk mencapai hanya dengan hijauan. Makanya kita butuh konsentrat. Konsentrat itu sebenarnya artinya konsentrasinya tinggi atau dipadatkan ya. Jadi gizi-gizi atau dari protein, energi, vitamin dan lain dipadatkan menjadi lebih padat, itu namanya konsentrat. Kalau misalnya dengan deterjen konsentrat itu maksudnya deterjen yang isinya dipadatkan. Di konsentrat itu maksudnya isinya dipadatkan. Gizi-gizi yang banyak itu dipadatkan dalam satu
bahan namanya konsentrat. Itu fungsinya untuk mengejar kecukupan nutrisi di hewannya atau di kambing atau dombanya. Itu fungsinya itu. Nah, hijauannya tetap butuh untuk fungsi menetralisir pH. Jadi kalau kita bicara mau hanya untuk hidup dan tumbuh sekitarnya, sebenarnya hijauan saja sudah cukup. Tapi kalau kita mengharapkan lebih maksimal pertumbuhannya, kita harus dibantu dengan konsentrat. Tapi kalau hanya konsentrat saja, efek sampingnya asidosis dan lain-lain, itu efek sampingnya kalau hanya pakai konsentrat saja. Nah, makanya sebaiknya konsentratnya digunakan untuk mengejar pertumbuhan atau target yang kita harapkan, untuk menjaga menjaga sistem pencernaannya tetap baik, kita tetap pakai hijauan. Ya, gimana Mas? Untuk hijauan atau rumput kan kita Indonesia beragam banyak banget. Ya. Kadang untuk kita kasih pakan, kadang ada yang katanya ada efek racunnya atau mengandung racun, salah satu hijauan. Itu cara meminimalisir biar di kambing itu nggak aman, gitu ya. nggak terjadi yang hal-hal yang fatal. Itu gimana? Iya, ini kebetulan sekali tadi saya juga pas komen di statusnya ya. Jadi pas lagi nyajak ketela ya. Nah, itu terutama itu ketela ya. Ketela mulai dari ketelanya, batangnya sama daunnya itu mengandung sianida. Nah, itu kalau diberikan langsung ke hewan itu berbahaya dan menimbulkan efek racun. Nah, caranya adalah untuk meminimalisir atau menghilangkan efek sianidanya dengan dilayukan. Misalnya kita harus pakai daun ketela ya, kita layukan dulu. Setelah layu baru dikasihkan ke kambing atau domba. Nah, itu juga kalau misalnya pakai ketela yang dicacak-cacak gitu ya, itu dilayukan dulu, baru nanti setelah layu baru dikasihkan ke dombanya. Itu meminimalisir efek atau resiko racun sianida dari ketela. Kira-kira untuk tausiah kali ini cukup sekian. Kira-kira seperti itu ya, tentang ruminansia, tentang pakan.